status jalan tol Cisumdawu dan 7 Januari ini kita ketahui semua ada 6 seksi Pak Gubernur, ya, di mana seksi 1 dan 2 merupakan dukungan pemerintah sepanjang 28 km. Kemudian di UJT dari seksi 345 dari Sumedang sampai Dauan itu dari UJT, JKJT, dan progres sampai saat ini untuk seksi 1 kita saat ini sudah 100% Pak. Kita sedang persiapan untuk operasional. Jadi insya Allah bulan Januari ini kita upayakan sudah bisa dioperasikan. Kemarin kita tanda taruh kita lakukan sebagai fungsional Pak. Kemudian seksi 2 dari Rancakalong Sumedang ini memang secara signifikan tanah seksi 1 di Asmante Cilenyi sampai Rancakalong banyak 11,450. Kemudian seksi 2 dari Rancakalong ke Sumedang ini sepanjang 17,50 km. Sedang saat ini ada perbaikan konstruksi teknis Pak di Desa Mulyasari, ada longsor mungkin nanti akan kita tinjau. Jadi akibat dari situ kita akan ada evaluasi secara teknis, kemungkinan kita selesai Juni Pak. Kita harapkan juga sebagian kecil tidak signifikan tanah kita ada sekitar 1% lagi sehingga April bisa kita selesaikan tanah kita. Kemudian kalau seksi 345 ini yang tadi kami sampaikan di UJT, kita memang kalau seksi 3 kita sudah selesai Pak, jadi sudah siap sebenarnya. Harapan kami waktu itu Desember memang 1, 2, 3 ini akan kita operasikan. Namun karena kendala teknis kita masih belum bisa operasikan. Kemudian seksi 4, 5, 6 ini kami harapkan 4 ini seksi Cimalaka dan Cimalegok sekitar 8 kilo oleh Wijakaya. Kemudian ini tanah ada sekitar progresnya cukup baik untuk 342, tapi ada beberapa lahan yang pelebaran Pak yang menjadi tambahan untuk di daerah Tidunan yang mungkin nanti mohon bantuan dari Pak Gubernur percepatan revisi penlok Pak. Jadi ini harapan kita selesai tanah bisa Februari. Ya. Kemudian harapan kita ini Pak yang agak sampai Juni kita harapkan sudah operasi. Kemudian seksi kelima Delego Jaya kita gunakan ada 5A dan 5B. Kita juga jadi kita upayakan kita kerjakan dengan beberapa kontraktor sehingga ini juga permasalahan yang bersama. Sebetulnya hanya cukup sudah tinggi pembahasannya, tapi wilayah konstruksinya yang agak masih sedikit karena di daerah timunan dan tambahan-tambahan sedikit Pak. Jadi kita harapkan ini juga Februari dan Juni kita bisa operasikan. Kemudian seksi 6 ini yang mendekati Kertajati, ini diharapkan Maret sudah selesai sebelum Lebaran kita coba operasikan. Kalau memang ini lancar Juni, berarti bisa tembus bandara ya? Insya Allah kita kejar untuk ke sana. Kemarin juga kami juga melaporkan ke Kementerian Perhubungan, kita fungsikan untuk dukungan penuh ke Kertajati insya Allah bulan ini. Harapan kita semoga masalah teknis ini sudah bisa kita atasi. Jadi Cilenyi Rancakalong akan operasikan apa sertifikat Pak, mungkin di akhir bulan. berarti udah komersial gitu, Ya, udah berjalan. betul. Udah ada apa? Saat ini sedang kita proses Bayarnya apa ini? uji layak fungsinya Pak. Kalau secara detail mungkin nanti Pak ini bisa. Baik Pak, terima kasih Pak. Ini terkait seksi 1 dulu Pak. Jadi kita ada di seksi 1 Pak, Cilenyi Rancakalong. Secara total dia panjangnya 11,45 Pak, tapi yang kita konstruksi untuk selesai di Desember ini 10,57. Ini terdiri dari main bridge Pak, continuous bridge 6 rem. Di sini kita sudah selesai Pak, posisinya sudah memasang marka, rambu dan juga perlengkapan jalan. Jadi ini sedang diproses uji layak fungsi sehingga dapat digunakan oleh masyarakat dengan aman dan nyaman untuk fase 1. Alhamdulillah sudah selesai Pak. Ini bisa keluar di Rancakalong Pak, Rancakalongnya juga sudah dipasang toll gate dan toll gate-nya sudah ada. Kita yang di seksi 1 Pak, Cilenyi, alhamdulillah ini terkait ini Pak. Mohon maaf. Jadi dulu Pak, simpang Cilenyi Pak, ini adalah simpang macet Pak.
Bener Pak, jadi alhamdulillah sekarang sudah bisa kita urai Pak di Simpang Cilenyi. Kalau tadi Bapak keluar tol Pak, masuk ke interchange Cilenyi Pak, ini kita yang bangun plazanya. Kalau mau ke Ranca Ekek dan ke Garut Pak, dia bisa langsung masuk underpass Pak. Yang hijau. Jadi ini yang hijau mengurai kemacetan. Dibayar di sini, Bayar di sini Pak, keluar ke benar. Kalau yang mau ke arah Cibiru atau Jatinangor bisa lewat yang hijau ini Pak, berputar. kalau dia terus 12 yang ini. Kalau bablas ini Pak, maaf. Jadi kalau dia mau ke Cisumdawu langsung Pak. Jadi setelah tadi ada pintu tol Pak, itu ada yang kita tutup, itu bisa kita buka langsung dia ke Cisumdawu. Jadi kalau dari Bandung 12 aja ya. Bablas aja Pak, marketnya nanti di Rancakalong. Yang merah ini terus. Betul Pak, terus. Lalu untuk masuknya Pak juga kita urai Pak. Kalau dari arah Jatinangor Cibiru itu nanti menggunakan namanya akses 2 Pak ini. Jadi nanti naik nih Pak posisinya jembatan, nanti kita lewat sini Pak. Yang biru ini Pak, masuk ke interchange, lalu dia bisa milih Pak, mau ke arah Bandung lewat sini Pak, rem 2, atau mau ke arah Sumedang lewat rem 4 nih Pak. Ya nanti kita lewat sini Pak, kita lewat akses 2, masuk rem 4, masuk ke interchange, masuk ke seksi 1. Dari sini langsung Pak, ini ada belokan kiri, langsung masuk ke dalam, ada di pinggirnya. Jadi kita pecah yang masuk menjadi ngolong ya? ngolong Pak, lihat bawah Pak. Ngolong di atas tol, di Betul, bawah. di bawah tol. Jadi ini makanya ini ada 3 susun Pak, di bawahnya ada underpass, ada jalan nasional, ada lagi. Paling rumit. Ini bikin macet kemarin Pak, tapi alhamdulillah sudah kita urai. Ini yang di Cilenyi Pak, yang kita urai. Ini Pak, ini juga yang foto yang main road kita sudah jadi, walaupun ada galian tinggi Pak, timbunan juga cukup tinggi, ini yang sudah jadi, sudah kita marka. Di seksi 2 Pak, mohon maaf. Kita sampaikan ke publik dari Januari ini Pak, misalkan akhir Januari Pak, lagi diproses uji layak fungsi Pak. yang meloloskan atau tidak meloloskan layak fungsi dari kementerian. Setelah semua elemennya. Baik Pak, kita lanjut yang seksi 2 Pak. Jadi seksi 2 panjangnya 17,05, itu yang 6,35 sudah selesai Pak di tahun 2017. Yang lagi kita konstruksi 10,7. Nah sekarang yang belum selesai kurang lebih 700 meter Pak, yang 10 kilo sudah selesai Pak, gambarnya seperti ini. Termasuk tunnelnya ini Pak, kita nanti berhenti Pak lewat tunnel sepanjang 472 meter. Katanya terlalu panjang. Salah satunya Pak, belum ada Pak tunnel di jalan kita. Kanal tol Belum ada Pak, rencana nanti di Padang Pak ada. Jadi ini sudah jadi Pak tunnelnya, jadi ini juga nanti bisa kita lewati. Lalu di Sumedangnya pun sudah ada Pak, kita interchange Sumedang dan sudah ada tunnelnya. Tapi di Sumedang ini kan Pak STA-nya itu sekitar STA 26 Pak. Kita ada longsor itu di Mulyasari itu sekitar STA 20. Ini Pak. Jadi posisinya memang ini ada air Pak, posisi air yang kemarin ada hujan lebat Pak. Ini jadi bangunan kita ini kan ada pasif Pak di bawahnya, ini ketarik karena di bawahnya ada aliran sungai Pak. Jadi timbunan kita juga ikut ketarik. di rumah ini nggak masalah. Ini rumah sudah kita ungsikan Pak, alhamdulillah 18 rumah sejak kejadian ada pergerakan atau retakan sudah kita ungsikan ke tempat aman. Ada 18 kakak Pak kemarin sudah kita ungsikan. Iya Pak, ini juga nanti mungkin perlu penjelasan lahan tambahan Pak agar rumah-rumah ini dapat kita amankan juga sekalian. Satu lagi yang dulu Pak, awalnya ada longsoran di Sirna Mulia, ini yang sudah alhamdulillah Pak, sudah Bapak setuju pemoknya di tahun lalu Pak. Ini sudah kita bebaskan Pak, sekitar 2,1 hektar. Nah ini juga sudah mulai konstruksi. Jadi di dua lokasi ini Pak yang kemarin kita bermasalah. Tapi sisanya Pak, posisi semua sudah selesai Pak, sepanjang dari 17 kilo 16,7. Jangan Pak. Kita naik motor bisa Sampai di longsor itu Pak. Izin sini Pak. Jadi Bapak lalu lanjut terus tunnel Pak, lanjut terus sampai di sini Pak posisinya. STA 20 hentak ya. Sebenarnya bisa kita lalui Pak kalau naik motor sampai ke Sumedang. Kalau Bapak bersedia bisa juga ambil Sumedang Pak, ini bisa keluar. Tapi kita kalau mau balik lagi, balik lagi. Ini Pak posisinya. mau paripurna, ada laporan. Siap Pak. Baik.
Itu kan nggak ikut kita ke dalam. Pak maksudnya. Pak, kira dari hasil itu Pemaparan tadi Pak seperti apa Pak? Ya, jadi secara keseluruhan di atas 90%, bahkan akhir Januari ada sebagian akan resmi dibuka untuk umum, seksi 1. Kemudian ada bencana sedikit, longsoran-longsoran yang harus diteliti ulang, desain-desainnya itu sedang ditangani. Kemudian juga masih ada sedikit pembebasan lahan yang harus dilakukan, tapi sifatnya perluasan wilayah saja, bukan jalur utamanya. Sehingga kalau dari laporan kontraktor dan semuanya merasa bisa menyelesaikan dengan sempurnanya itu dioperasikan di bulan Juni 2022. Kita berharap yang penting keamanan terjamin kan ya, sehingga tahun ini bisa tembus sampai ke Kertajati. Nah kalau jalan tol ini sudah tembus Kertajati, harusnya tidak ada alasan lagi Kertajatinya sepi kan, karena jarak tembus dari Bandung ke sana bisa 40-an menit, ketimbang 2-3 jam seperti di hari ini. Nah inilah progres kemajuan, jadi kami ucapkan terima kasih tentunya Pak Jokowi, Pak Menteri ya, yang juga yang mendorong percepatan ini sehingga masyarakat Jawa Barat ekonomi meningkat. Inilah tahun optimis ya, kebangkitan ekonomi di 2022. Salah satunya ada 2 peristiwa infrastruktur besar, 1 Cisumdawu, 2 kereta api cepat.